Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa belajar sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, selanjutnya kemarin tadarusnya sampai mana ya? Alail ya terakhir. Ya, sekarang asyams ya. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bi tawwaha idzin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Shadaqallahul 'azim. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi kita selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Ya, selanjutnya ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Ya, Ibu harap kalian menghadap ke depan dan tidak menoleh ke samping kanan maupun kiri dan fokus ke depan. Jadi materi yang akan kita bahas yaitu toleransi tentang yang ada di dalam surah Al-Kafirun. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti yaitu siswa dapat membaca surat Al-Kafirun dengan tartil, lalu menerjemahkannya dengan baik, dan selanjutnya dapat menjelaskan isi kandungan dengan benar, dan siswa dapat menunjukkan sikap toleransi sesuai dengan surah Al-Kafirun. Menurut kalian tadi gambar apa? Menjelaskan soal apa? Ayo. Ya, tadi gambar tersebut menjelaskan bahwa toleransi itu dibutuhkan pada seluruh umat manusia, walaupun beda agama, ras, suku maupun bangsa. Dan itu berlaku dalam bidang sosial kemasyarakatan saja, bukan dalam hal ibadah maupun akidah. Ya, langsung saja kita membaca surat Al-Kafirun bersama-sama ya. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah ilah yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah ilah yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi surat Al-Kafirun itu diturunkan untuk menjawab
ajakan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada Al-Aswad, Umayyah, Al-Walid, dan Al-As. Mereka mengajak Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti segala peribadatan selama setahun dan mengikuti agamanya. Begitupun dengan mereka akan mengikuti segala peribadatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan mengikuti agama Nabi Muhammad SAW selama 1 tahun. Jadi surat Al-Kafirun ini diturunkan. Penjelasan ayat 1-2 itu menjelaskan bahwa Tuhan yang mereka sembah itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad. Dan ayat ketiga mempertegas bahwa sifat-sifat Tuhan kaum Quraisy itu berbeda dengan sifat dari Tuhan Nabi Muhammad. Jadi ayat keempat dan kelima menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki konsistensi pengabdiannya, yaitu akan menyembah Allah semata. Dan ayat keenam memiliki eksistensi secara timbal balik, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Selanjutnya, isi kandungan surah Al-Kafirun. Yang pertama, toleransi tidak berlaku dalam hal akidah dan ibadah. Jadi tidak dibenarkan apabila bertoleransi mengenai hal akidah dan ibadah. Yang kedua, dilarang mencampur adukan masalah akidah dan ibadah. Karena apa? Akidah dan ibadah merupakan prinsip atau dasar seseorang, jadi tidak bisa dicampur adukan dengan masalah lain. Yang ketiga yaitu tata cara beribadah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ini juga berdasarkan petunjuk Allah. Lalu yang keempat, toleransi hanya dibenarkan dalam sosial kemasyarakatan dan hubungan antar umat manusia. Jadi toleransi itu hanya dalam bidang sosial kemasyarakatan dan hubungan antar umat manusia. Lalu yang terakhir, yang kelima, kebebasan dalam memeluk agama sesuai keyakinannya. Jadi setiap manusia itu berhak memilih agama dan keyakinan yang dianggapnya benar tanpa ada unsur paksaan dari orang lain. Materi selanjutnya yaitu perilaku orang yang bertoleransi sesuai dengan surah Al-Kafirun. Yang pertama, setiap mukmin memiliki pribadi yang kuat. Jadi hendaknya setiap manusia itu memiliki pribadi yang kuat, pondasi yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh apapun. Yang kedua, setiap pemeluk agama melaksanakan apa yang dianggapnya benar. Jadi setiap agama itu memiliki ketentuan masing-masing. Jadi mereka harus melakukan dan melaksanakan dan menjauhi apa yang dilarang. Lalu yang ketiga yaitu setiap pemeluk agama diminta pertanggungjawaban. Jadi setiap pemeluk agama akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan nanti. Jadi kita harus melakukan semua tindakan dan perbuatan yang dilarang oleh agama yang kita anut. Ya, itu materi yang Ibu dapat jelaskan. Selanjutnya dari materi itu ada yang belum paham? Apa ada yang ingin bertanya? Silakan, jika belum jelas bisa ditanyakan. Ya baik, kalau tidak ada, selanjutnya Ibu akan mengelompokkan beberapa dari kalian untuk mendiskusikan toleransi dalam surah Al-Kafirun.
Kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini yaitu toleransi tidak berlaku dalam hal ibadah dan akidah. Akan tetapi toleransi itu berlaku dalam bidang sosial kemasyarakatan. Kita hidup di Indonesia, kita berhak memilih keyakinan atau agama yang kita anut tanpa unsur paksaan. Dan hendaknya setiap manusia memiliki kepribadian yang teguh dan kuat agar tidak mudah digoyahkan. Baik, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih untuk perhatiannya, dan Ibu minta maaf jikalau ada perkataan maupun perbuatan yang salah disengaja maupun tidak. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.